Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nadila dari kelas PPD 22 dengan NIM 121. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa. Yang pertama adalah definisi dari paradigma, yaitu definisi dari Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, kata panca yang mempunyai arti lima dan sila yang berarti dasar. Secara harfiah, Pancasila adalah 5 dasar, sedangkan paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan atas pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar kerangka acuan dan tolak ukur sebagai segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Nah, selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Warga Indonesia ditempatkan sebagai pelaku atau subjek politik. Pancasila dalam pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan menempatkan kekuasaan tertinggi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana sistem politik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi, sehingga perlu dikembangkan berdasarkan asas kerakyatan dalam sila keempat Pancasila, kemudian pada asas-asas moral daripada sila-sila Pancasila. Maka secara berturut-turut, sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Moral tersebut menjadi landasan warga dan penyelenggara negara guna perilaku politik santun dan bermoral. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi adalah sistem ekonomi pada nilai moral daripada Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus didasarkan pada dasar moralitas ketuhanan pada sila yang pertama Pancasila dan kemanusiaan pada sila yang kedua Pancasila, yang menghasilkan sistem ekonomi berperi kemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia baik dari segi perilaku selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi berdasar Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi ini berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu. Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Maka dari itu, sistem ekonomi harus dengan pembangunan ekonomi dengan tujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, berasaskan kekeluargaan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus menghindarkan diri dari bentuk persaingan bebas, monopoli, yang akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi mengacu sila keempat Pancasila. Sedangkan pengembangan ekonomi pada sistem ekonomi Indonesia yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan atau pembangunan demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi Pancasila yang mana ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan bagi warga negara Indonesia, di mana politik ekonomi kerakyatan memberi kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat mencangkup koperasi usaha kecil dan usaha menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan yang mampu mengembangkan program konkret pemerintah di era otonomi daerah yang lebih mandiri dan lebih mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan daerah.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila bersifat humanistik karena bertolak dari hakikat dan kedudukan manusia itu sendiri. Pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia agar menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Paradigma pembangunan sosial budaya dapat mengatasi sistem perencanaan yang sentralistik dan yang mengabaikan kemajemukan masyarakat dan keanekaragaman kebudayaan Indonesia. Nah, adapun beberapa dari 5 sila Pancasila yang menunjukkan pembangunan sosial budaya, yaitu sila yang pertama menunjukkan semua suku bangsa di Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila yang kedua, nilai budaya dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku-suku bangsa. Sila yang ketiga, nilai budaya untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat, relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan menjadi kesepakatan melalui musyawarah. Dan sila yang kelima adalah nilai-nilai keadilan sosial menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan mengikut sertakan seluruh komponen bangsa, baik warga, wilayah, dan sumber daya nasional. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sebagai Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SISHANKAMRATA. Penyelenggaraannya berdasarkan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan kekuatan sendiri. Tujuan untuk terwujudnya keadilan pada masyarakat agar negara meletakkan fungsi sebenarnya sebagai negara hukum. Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan telah diterima bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1945. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Indonesia memiliki 3 peraturan konstitusi, yaitu Pelindungan HAM, Ketatanegaraan yang mendasar, Pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang mendasar. Sumber hukum meliputi 2 macam, yaitu yang pertama, sumber hukum formal, yaitu bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikut pada komunitasnya seperti UU, peraturan menteri, dan peraturan komunitasnya. Yang kedua adalah sumber hukum material yang menentukan material atau isi suatu norma hukum. Menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-undangan Indonesia. Hukum mampu mengantarkan manusia ke tingkat harkat martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Paradigma toleransi antar umat beragama untuk menciptakan kerukunan dalam beragama perspektif Piagam Madinah yang intinya adalah yang pertama, semua umat Islam meskipun dari banyak suku merupakan satu komunitas, yaitu ummatan wahidah. Yang kedua, hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan dari berbagai prinsip, yaitu yang pertama, bertetangga dengan rukun. Yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang ketiga, membela yang teraniaya. Yang keempat, saling menghormati. Dan yang kelima adalah menghormati mengenai kebebasan beragama. Berdasarkan 5 prinsip yang mengisyaratkan bahwa 1. Adanya persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa dengan membedakan atas dasar suku dan agama. Dan yang kedua, adanya semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu menghadapi musuh bersama. Hal yang mendasar dalam memperkokoh kerukunan hidup antar umat beragama adalah dengan membangun dialog horizontal dan vertikal. Dialog horizontal adalah interaksi antara manusia yang berdasar dialog untuk mencapai saling
untuk mencapai saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen. Identitas indeterminis adalah sikap dasar manusia yang menyebutkan bahwa posisi manusia berada pada kemanusiaannya. Artinya, posisi manusia bukan sebagai benda mekanik, melainkan sebagai manusia yang memiliki akal budi pekerti yang kreatif dan berbudaya. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai pengembangan iptek. Iptek disalahgunakan kebanyakan oleh remaja, juga sering dilakukan oleh para ilmuwan. Contohnya saja, adanya internet yang mempermudah dalam pencarian informasi, tetapi kebanyakan orang menggunakannya untuk mencari dan melihat video porno. Karena kondisi yang seperti itu, maka perlu adanya landasan bagi pengembangan iptek, yaitu Pancasila, agar dalam pengembangan iptek bisa berdampak positif dan bisa mensejahterakan manusia serta tidak disalahgunakan. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Tujuan esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Dan dari penyampaian tadi tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kehidupan di masyarakat, pelaksanaan butir-butir Pancasila dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu pelaksanaan objektif, yang merupakan pelaksanaan yang dilakukan oleh penguasa negara yang berwenang dengan cara menjabarkan Pancasila tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, pelaksanaan subjektif, yaitu pelaksanaan yang harus dilakukan dengan setiap warga negara Indonesia dan pendudukan dengan cara mematuhi pelaksanaan setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.